Bismillahi wal ibni warwil kudus alilahwait. Saudara, tahu Anda seperti apa menjawab kaum seperti Zuma yang mempertanyakan kemanusiaan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga? Mungkin beberapa dari Anda akan bertanya-tanya, atau mungkin kebingungan menjawabnya. Seperti apa ya kemanusiaan Yesus ketika dia naik ke surga? Apakah kemanusiaannya itu hilang atau bagaimana? Untuk itu, pada video kali ini saya ingin membahas pertanyaan untuk menolong kita agar kita dapat mengerti tentang kemanusiaan Yesus yang terangkat ke surga. Untuk itu, simak kesalahpahaman video Zuma berikut ini. Yesus memiliki dua natur. Ketika naik ke sorga, ke langit, kemanusiaan Yesus tetap manusia. Keilahiannya adalah keilahian. Berarti yang terangkat ke sorga ada dua. Anak Maria pun terangkat ke sorga, yang terbuat dari daging, darah, dan tulang. Pertanyaan saya, apa kedudukan kemanusiaan Yesus di surga? Manusiakah dia? Atau dia adalah Tuhan? Kalau dia adalah manusia, berarti benarlah iman Islam. Yesus hanya utusan Tuhan. Well, narasi yang dibuat Zuma ini terlihat menarik sampai-sampai video pendek ini ditonton oleh banyak orang. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan blunder yang dilakukan Zuma dalam video tersebut. Dan berikut ini ada beberapa topik yang harus Anda pahami dan mungkin perlu Anda catat, karena saya akan menunjukkan beberapa ayat Alkitab yang akan menolong Anda memahami kepercayaan iman Kristen ini. Pertama, Zuma mengatakan Yesus memiliki dua natur. Yang kedua, Zuma mengatakan Yesus terangkat ke surga. Yang ketiga, Zuma mempertanyakan apa kedudukan kemanusiaan Yesus di surga. Dan keempat, Zuma mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Oke, mari kita bahas. Pertama, Zuma mengatakan Yesus memiliki dua natur. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa dalam iman Kristen memang dipercaya Yesus memiliki dua natur. Natur Yesus sebagai manusia dan Allah. Sebentar, saya akan tunjukkan kepada Anda ayat-ayat yang menunjukkan dua natur dalam diri Yesus. Dalam pengajaran iman Kristen atau doktrin Kristen, dua natur dikenal dengan union hypostatica atau hipostatis ganda. Berikut ayat Alkitab bukti Yesus adalah Allah dan manusia. Kita mulai dari ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14 disebutkan firman itu telah menjadi manusia. Jelas ayat menunjukkan bahwa Yesus yang adalah firman datang ke dunia menjadi manusia. Kalau Anda melihat di ayat yang pertama, Anda akan memahami, tapi akan saya jelaskan di pada bagian yang berikutnya. Yang kedua, Filipi 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, Ibrani 2 ayat 14-17. Ayat 14, ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat yang ke-17 dikatakan supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat ini juga menunjukkan Yesus menjadi sama dengan manusia supaya ia memusnahkan iblis dan membebaskan manusia dan mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini jelas untuk bagaimana Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yang keempat, 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia,
yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan keesaan Allah ketika Yesus datang menjadi manusia. Ayat Alkitab sudah menjawab bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemudian saya ingin menunjukkan Yesus adalah Allah. Meskipun ayat sebelumnya sudah menunjukkan keilahian Yesus dengan sangat jelas, namun saya ingin Anda mencatat dan melihat ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa firman itu adalah Allah. Sebagaimana diketahui banyak orang bahwa Yesus adalah firman, maka Yesus sebagai firman, dialah Allah. Kemudian yang kedua, Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kesempurnaan kealahan. Ayat ini menunjukkan dalam tubuh jasmani Yesus berdiam seluruh kepenuhan keilahian atau kesempurnaan Allah ada di dalam tubuh atau diri Yesus. Yang ketiga, dalam Timotius 2 ayat 13 disebutkan dengan menantikan pengganapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Allah yang maha besar dan juru selamat yang dinanti-nantikan oleh orang yang percaya. Yang keempat, Ibrani 1 ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Ayat ini menunjukkan Yesus yang digambarkan sebagai anak. Dia adalah Allah yang bertahta dalam kerajaannya selamanya. Jadi benar jika Subma menyebutkan bahwa Yesus memiliki dua natur. Hal ini seperti kata Alkitab bahwa Yesus yang adalah Allah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Sebagai tambahan dan fakta menarik, jauh sebelum Subma ada, natur Yesus sebagai manusia dan Allah sudah dibahas di dalam Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi. Jadi, dua natur Yesus sudah dibahas sebelum Islam muncul. Poin kedua, Zuma mengatakan Yesus terangkat ke surga. Sebelumnya silakan like, komen, dan subscribe YouTube Al-Murid, dan kita akan bersama-sama belajar apologetika, menjawab tuduhan, kesalahpahaman, atau hal-hal yang berhubungan dengan iman Kristen. Poin kedua ini akan saya buat di video berikutnya, sebab video ini cukup panjang dan durasinya sudah mencapai 7 menit. Salam Murid Kristus.